감독으로서 이제 내가 그만둬야 되는 데를 모르기 때문에 굳이 그걸 내가 이제는 뭐 나도 자기 뭐 그랬는데 왜 그걸 자꾸 걸고 넘어서 없는 말을 자꾸 끄집어내서 뭐 했다 거짓말 하는데 그런 거는 없는 말 만들어서 항상 이런 진실만 얘기해. Lama dipendam, akhirnya Shin Tae-yong akhirnya menjawab soal penyebab dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Spill kejadian. Setelah lebih dari 6 bulan pasca dipecat, Shin Tae-yong akhirnya klarifikasi soal penyebab dirinya diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia. Publik dihebohkan atas pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia pada awal tahun 2025. Setelah bekerja sama kurang lebih 5 tahun, PSSI memutus kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan itu setelah gagal melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024. Salah satu alasan diduga PSSI memecat Shin Tae-yong adalah dinamika ruang ganti. Eks pengalian tebal, kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga, ujar Erick Thohir saat konferensi pers, Senin, 6 Januari 2025. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pertimbangan untuk berhenti kerjasama dengan Shin Tae-yong itu sudah muncul sejak pertandingan Indonesia versus Cina. Saat itu, skuad Garuda takluk 1-2 dari tuan rumah Cina, pada pertandingan yang berlangsung di Qingdao, 15 Oktober 2024. Tapi ini sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan mungkin sebelum Indonesia lawan Cina, tetapi waktunya terlalu mepet, ujarnya. Makanya saya ceritakan, sebelum pertandingan di Cina itu sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi, sambungnya. PSSI pun bergerak cepat dengan mencari pengganti Shin Tae-yong. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai suksesor STY untuk melanjutkan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Shin Tae-yong belak-belakan menjawab soal tudingan dipecat karena masalah komunikasi dan dinamika ruang ganti. Salah satu rumor yang muncul pada saat itu mengindikasikan bahwa Shin Tae-yong menghadapi kendala dalam berinteraksi dengan para pemain timnas Indonesia, terutama yang berkarir di Eropa. Namun, klaim itu dibantah secara tegas oleh STY dalam sebuah podcast yang dibawakan bersama JJ, penerjemahnya saat masih melatih timnas Indonesia. Menurut STY, selama menangani tim Garuda sejak tahun 2019, tidak ada masalah internal yang berkaitan dengan komunikasi. Ia bahkan mengkritik tindakan salah satu anggota Exco PSSI yang dianggapnya sengaja menyebarkan rumor tersebut. Kalau memang ada masalah, saya terima diberhentikan, ujarnya dilansir dari kanal YouTube Jackpot. Eks pengalian tebal, tapi, sampai detik saya diberhentikan, nggak ada masalah sama sekali, serius. Saya bersumpah, meski diancam dibunuh, lanjutnya. Lebih lanjut, saat melakoni laga tandang ke Bahrain dan ke Cina, STY menegaskan tidak pernah terjadi kendala komunikasi. Nggak ada masalah sama sekali, tapi saya bingung kenapa bisa ada rumor itu, saya juga merasa aneh, tuturnya. Kalaupun ada masalah, mungkin JJ atau Super Jin pun segan menerjemahkan. Tapi kenyataannya, kami tidak canggung sama sekali, tambahnya. Pemain-pemain naturalisasi juga, tidak pernah komplain dengan urusan komunikasi ke kami, karena komunikasi kami lancar. Saya heran kenapa isu itu terus dibicarakan dan mengada-ada, apalagi anggota Exco, jelas Shin Tae-yong. Meski tidak secara gamblang menyebutkan, Shin Tae-yong berpandangan bahwa anggota Exco PSSI tersebut sudah merugikannya dengan mengarang cerita. Dia berbohong. Tidak seharusnya mengarang cerita, apalagi sampaikan merugikan pihak lain. Kita harus jujur, pungkasnya. IND